Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu buku atau karya Farag Pauda yang mencoba di sini Farag Pauda mencoba untuk mengkritisi beberapa kebijakan-kebijakan di dalam Islam, di dalam politik Islam itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Islam atau politik Islam itu dimulai dari sejak zaman Nabi. Tentu di zaman Nabi itu Islam sudah dikemas dengan baik oleh Rasul itu sendiri dan sudah bisa memberikan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Terus kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, yang bisa dikatakan sahabat Nabi yang paling terdekat ya. Jadi meskipun pasca Nabi, mereka selalu bisa menerapkan nilai-nilai Islam sebagaimana mestinya. Jadi bisa dapat diterima lah keislaman yang dipaparkan oleh Khulafaur Rasyidin ini, yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin ini. Terus yang ketiga itu adalah masa khilafah atau zaman-zaman khalifah itu. Di sini di zaman khalifah di sini dia mencoba mengkritisi di bagian di zamannya Umayyah dan Abbasiyah. Dia berfokus pada dua khalifah itu di zaman khalifah itu. Di sana di zaman khalifah itu banyak sekali praktik-praktik atau kebijakan-kebijakan Islam yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, padahal mereka sebagai khalifah Islam. Tapi kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan itu tidak sesuai dengan nilai Islam. Karena banyak sekali justru seharusnya di dalam setiap kebijakannya itu mereka harus menyertai nilai-nilai Islam itu sendiri dalam setiap kebijakannya, sehingga bisa mensejahterakan umat Islam. Jadi tetapi malah sebaliknya gitu, banyak sekali terjadi kebijakan-kebijakan yang di luar dari kebijakan Islam itu, seperti sistem oligarki. Sistem oligarki ini adalah sistem cara memimpin yang harus berdasarkan keturunan nasab yang paling dekat dengan Nabi itu sendiri. Padahal kadar kenabian itu tidak pernah diwariskan. Kenabian, seperti yang kita tahu bahwa kenabian itu tidak pernah diwariskan. Jadi mereka seolah-olah mengatakan bahwa seolah-olah apapun bentuk kebijakannya pasti bersih, karena mereka itu bisa dikatakan dari kalangan bukan dari kalangan juga sih, tapi dari nasab Nabi. Jadi seolah-olah mereka itu selalu bisa bersih sama seperti Nabi, tidak ada celah dan lain sebagainya. Kan tidak seperti itu. Terus kemudian di bagian kedua juga banyak dari kalangan khalifah yang disebutkan oleh Farag Pauda di sini itu. Para khalifah ini menerapkan atau memperlihatkan nilai-nilai yang tidak etis di dalam Islam itu sendiri. Contoh seperti bermain dugem alias musik-musik sambil mabuk-mabukan gitu. Di sini mereka mencoba untuk mengkorelasikan atau menyatukan antara dua pendapat antara ulama Hijaz dengan ulama Irak. Ulama Hijaz menghalalkan musik, dan juga di ulama Irak menghalalkan khamar. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di dalam ulama Hijaz itu menghalalkan musik karena beberapa rasionalisasi tertentu yang membuat mereka menghalalkan musik.
Karena musik itu kan banyak musik-musik yang apa namanya, yang tidak mengandung unsur-unsur negatif di dalamnya, jadi mereka halalkan, jadi tidak apa-apa karena tidak ada efek-efek yang akan dapat apa namanya memperkeruh nilai-nilai Islamis itu sendiri. Jadi boleh karena tidak ada unsur-unsur negatif di dalamnya. Terus kemudian di ulama Irak, ini pasti yang dikenal itu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah ini mencoba untuk menghalalkan Homer, tapi Homer dalam takaran-takaran yang tidak sampai memabukkan. Di sini tidak sampai memabukkan karena memang apa namanya, di dalam Homer itu apa namanya, ada beberapa Homer yang memang tidak sampai memabukkan karena campuran-campuran seperti sari-sari kurma, anggur, kismis dan lain sebagainya. Tetapi dicampur dalam takaran yang pas alias tidak sampai memabukkan. Jadi itu bagian-bagian yang dihalalkan oleh Abu Hanifah. Jadi mereka seolah-olah menyatukan keduanya, tetapi tidak mengidentifikasi apa sih penyebab-penyebab yang kenapa bisa dihalalkan dari kedua sisi ini, tapi mereka langsung saja itu menyatukan dengan tanpa memperdulikan kenapa begini kenapa begitu. Jadi mereka tidak mencari kenapa bisa halal kenapa bisa haram dan lain sebagainya, tapi ya mereka hanya melakukannya tanpa harus memperdulikan kenapa bisa halal dan kenapa bisa haram. Terus yang kedua, di sini banyak sekali dari kalangan-kalangan khalifah yang menghalalkan atau alias menghalalkan perempuan atau bermain perempuan gitu. Jadi dengan alasan bahwa kalau mereka bahasakan itu perempuan yang harta rampasan, bisa dikatakan harta rampasan, jadi bisa dihalalkan gitu karena bagian dari harta rampasan, jadi mereka halalkan, itu dia sebut sebagai itu halal gitu. Jadi mereka menghalalkan itu dengan alasan-alasan yang tadi. Lantas dari sudut pandang mana di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah itu yang membenarkan tindakan-tindakan mereka ini, atas dan juga kenapa dan bagaimana mereka bisa disebut sebagai sebuah khalifah Islam, sedangkan mereka di dalam setiap kebijakannya tidak pernah menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Cuman itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.